Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan Aha Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Kaminaki episode 3. Cerita pun berlanjut ketika Eder yang merupakan anggota dari tentara kaisar menggunakan kemampuannya yang mirip cybernetik untuk dengan cepat menangani salah satu monster kopet yang aneh. Dia pun memberitahu markas besar bahwa tugas telah selesai dan yakin bahwa kaisar akan senang dengan pekerjaannya. Sementara di Kapitol, Bertrand tiba dalam wujud wanita barunya dan mengumumkan kembalinya ke penjaga di gerbang. Pria itu hanya menatapnya bingung ketika dia menyatakan bahwa dia memiliki beberapa berita penting untuk parlemen mengenai camp isolasi. Penjaga menjatuhkannya ke lantai, tidak percaya kata-kata keluar yang di mulutnya. Karena dia tahu Bertrand adalah laki-laki ketika dia menyebutkan pelariannya dengan camp isolasi penjaga yang menjadi lebih bermusuhan. Berpikir dari sanalah dia pun berasal dan melanjutkan untuk mengirimnya pergi dengan senjatanya. Tanpa tujuan, Bertrand menghabiskan malam dan apruk-aprukan di ruyuk yang gatal. Dia pun mulai kesal memikirkan bagaimana seorang ksatria kekaisaran yang bangga berakhir dalam keadaan seperti itu. Dia pun mulai khawatir tentang apa yang harus dilakukan jika kekaisaran meninggalkannya. Roy pun muncul dari ruyuk yang gatal. Sambil menyela pikirannya, dia pun menggodanya karena sebelumnya dia berbicara besar tentang bagaimana dia memusnahkan desa. Dengan ekspresi puas di wajahnya, dia juga memperhatikan beberapa hal lain. Tapi Yakido masuk dan Yudo melempar Roy ke pohon dan menjatuhkannya sebelum dia bahkan bisa berpikir untuk melanggar. Dia pun bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi Bertrand menanggapi dengan menuduh Yakido dan menyalahkannya atas kemalangannya saat ini. Namun dia berhenti tepat saat dia akan menghunus pedangnya. Yakido pun sadar bahwa dia tidak dapat kembali lagi ke ibu kota kekaisaran. Dia juga tahu bahwa tanpa perintah dari kaisar dia tidak pernah menghunus pedangnya. Jadi dia mengagumi kesetiaannya, tetapi dia menunjukkan kenyataan bahwa kaisar telah membuangnya. Dia pun mencoba untuk mendebatkan hal itu, tetapi dia hanya menyarankan untuk menerimanya. Yakido pun menawarkan tangannya untuk bergabung dengan mereka, karena dia membutuhkan bantuannya. Dia pun menunjuknya dengan berjanji untuk menciptakan tempat tinggal untuknya. Senyum nakal ke wajah Yakido. Kemudian, penduduk desa pun diserang oleh binatang kopet yang aneh. Saat mereka menawat peternakan mereka, semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan lari ngabret ke tempat yang aman. Ricky besar berdiri di tanah dengan cangkul di tangan. Tetapi yang lain menasihatinya bahwa tidak melakukannya jika tidak memiliki kesempatan. Saat monster menyerang ke arahnya, Yakido dan Matama pun melangkah maju menawarkan untuk menangani masalah tersebut. Sang dewi mengeluarkan senjata pamungkas dan memanggil pedang dewa yang mendarat di sebelah buah. Saat aura pedang mengambang, dia memberikannya hype dan memerintahkan pria itu untuk menggunakannya untuk mengalahkan ancaman. Dengan hati penuh dan keyakinan, pria itu mengambil pedangnya dan menyerang monster kopet itu. Dengan sedih ketika dia menyerang pedang itu, dia tidak melakukan apapun pada makhluk itu dan bertemu dengan menjatuhkannya. Lalu menegur Matama karena memberikan harapan palsu dengan kasar dengan mengangkat pedang tua yang tidak berguna. Dia menunjukkan bahwa menurut legenda, itu adalah senjata yang kuat, jadi dia hanya tahu bahwa mengandalkannya adalah ide yang buruk. Pendekatan monster memaksanya untuk berhenti sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Bertrand menyelamatkan mereka ketika dia turun dengan serangan ke kepala monster yang menghentikan serangannya untuk sesaat, tetapi pulih dalam beberapa saat kemudian dan memulai serangan yang lebih agresif ke arahnya. Bertrand mengaktifkan pedangnya dan memotongnya menjadi dua. Dengan mudah, Yakido dan Tama menonton dengan kaget setengah modal pada apa yang mereka lihat. Semua orang memuji dia karena telah menyelamatkan mereka.
Yakido dengan cepat memanfaatkan publisitas dan menamainya sebagai malam suci. Mereka saat kerumunan pun terkagum-kagum dengan Yakido. Dia pun tersenyum seperti penjahat yang senang bahwa dia telah memperoleh pion yang layak. Dia meminta semua orang yang hadir untuk bergabung dengan agama dan berjanji bahwa malam suci mereka akan melindungi semua ladang mereka dari binatang buas yang aneh. Tetapi penduduk setempat tidak memahami konsep Matama yang hampir merusak lapangan. Dengan penjelasannya yang terlalu literal, tetapi dia menutupinya. Mulutnya dia pun menjelaskan dengan cara yang dapat dipahami orang-orang dengan terlebih dahulu, memulai bahwa itu adalah kelompok dengan ikatan longgar dan Matama sebagai maskot mereka, yang dapat mereka sebut tuan. Seperti hewan yang dipelihara oleh pemilik kedai favorit mereka. Jika mereka menjadi anggota dan mencintai Matama, dia pun berjanji kepada mereka bahwa mereka tidak akan pernah takut dengan binatang kopet lagi. Hal ini membuat desa-desa bersemangat, sehingga mereka bergabung dengan Yakido. Dia pun bekerja terus menggunakan metode licik untuk membuat orang-orang di sana bergabung, seperti membujuk Aliol untuk membuatnya, sehingga hanya anggota yang dapat minum jus bahagia dari kafe tersebut, dan lebih banyak orang yang bergabung sebagai hasilnya. Musik di telinga Yakido, dia pun selanjutnya membuat pot terisolasi yang melestarikan makanan yang ditempatkan di dalam. Sehingga dia pun memberitahu bahwa mereka bisa mendapatkannya jika mereka bergabung dengan agama itu. Lalu terungkap bahwa Roy digunakan dengan gaya sweet shop untuk membuat pot. Kereta itu pun terbukti ketika dia ditampilkan dan mengeluh bahwa dia belum tidur selama 3 hari. Yakido pun mengabaikan keluhannya dengan memberitahu bahwa dia perlu membuat 20 pot tambahan pada hari berikutnya. Ini adalah hukuman atas pelanggaran sebelumnya. Dia pun berterima kasih atas kesempatannya dan mulai bekerja dengan intensitas Yakido. Dia pun mencoba merekrut lebih banyak dan memanggang kue. Desa yang belum pernah mencicipi suguhan seperti itu. Sebelum Silio memberitahu mereka bahwa mereka akan terus memiliki akses ke kue hanya dengan mereka bergabung dan mereka melakukannya untuk menjaga agar jumlahnya terus bertambah. Dia pun membuat Matama menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan penyakit beberapa penduduk desa, yang mengubah mereka menjadi orang yang percaya. Pada akhir hari, Matama memeriksa jumlah pengikutnya, dan yang mengejutkannya, dia mendapatkan lebih dari 100 pengikut. Sebagai hasil kerja keras dari Yakido, dia bekerja dengan senang hati dan melihat hasil yang baik setelah dia berhenti mengandalkan karisma Matama yang tidak berbumbu, serta dia pun menyinggung Dewi pria itu dan mencatat bahwa di dunia yang tidak memiliki konsep seperti Tuhan dan agama, membuat mereka mengerti. Sulit, namun ada beberapa lapisan dan mengubah itu lebih mudah.